Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Baiklah, malam ini kita akan membedah sebuah buku karya penulis asal Brazil, Paulo Coelho, yang berjudul Arti Damai. Buku ini pertama kali terbit tahun 2003 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Inggris oleh Hariska Adiati tahun 2020. Oh ya, sebelumnya kawan-kawan boleh mampir ke akun YouTube saya. Jangan lupa subscribe. Baiklah, langsung saja kita simak cerita ini bersama-sama. Dahulu kala, hidup raja yang memimpin sebuah kerajaan. Rakyat kerajaan itu bahagia meski kerajaan-kerajaan tetangga berperang terus-menerus. Suatu ketika, raja memanggil sang menteri dan bertanya, "Wahai sang menteri, kenapa hanya negeri kita yang damai?" Tanya sang raja. "Karena orang-orangnya bahagia," jawab sang menteri. "Tapi mengapa mereka bahagia?" desak sang raja. "Karena mereka menikmati apa yang mereka kerjakan." Raja kembali bertanya, "Tapi bukankah bahaya sekali hidup dikelilingi peperangan seperti ini?" Pikir sang raja yang masih begitu khawatir. Suatu hari mereka akan lelah berperang dengan di antara mereka, lalu mereka akan mulai menyerang kita. Bagaimana caranya mengajari kerajaan-kerajaan tetangga itu tentang pentingnya perdamaian? Suatu hari, ketika sang raja duduk merenung di tepi danau, lewatlah tukang perahu. Raja kemudian bertanya kepadanya, "Wahai tukang perahu, apa kau punya ide bagaimana cara mengajari kerajaan-kerajaan tetangga kita tentang pentingnya perdamaian?" Si tukang perahu berpikir, "Karena bahasa mereka berbeda-beda, saya tidak yakin mereka akan dapat mengerti," sahut si tukang perahu. Si tukang perahu benar, tapi setelah menghabiskan sore dengan memandangi danau, sang raja akhirnya mendapat sebuah ide, mendapat sebuah gagasan. Esoknya, sang raja mengumpulkan seluruh rakyat dan mengumumkan, barang siapa bisa membuat sebuah lukisan tentang perdamaian dan lukisan itu merupakan lukisan terbaik, maka ia akan menerima 10 koin emas, kata sang raja. Dan rakyatnya begitu bersemangat, mereka pun mulai bekerja. Pada akhir tahun, para rakyat ini mengirimkan lukisan yang berisi tentang perdamaian, karena semuanya berharap memenangkan hadiah dari sang raja. Semuanya bekerja menggunakan bahan yang paling mereka kuasai. Para penyulam, tukang roti, prajurit, orang-orang hippie, pendeta, paranormal, murid paling pintar di sekolah, semuanya ikut sayembara itu melukis tentang sebuah arti perdamaian. Ketika lukisan itu telah terkumpul, raja pun kewalahan dengan lukisan-lukisan itu dan kesulitan memutuskan mana lukisan yang paling menggambarkan perdamaian. Akhirnya, setelah bekerja keras, raja mengumpulkan rakyatnya untuk mengumumkan hasilnya.
"Terima kasih atas usaha kalian," kata sang raja. "Semua lukisan yang kalian buat luar biasa karena dikerjakan dengan cinta. Namun, agar hadiah ini dapat diberikan, aku harus memilih satu lukisan. Dan aku sudah menemukannya," kata sang raja. "Lukisan ini, lukisan yang mengandung kekuatan dari pegunungan, energi dari matahari, perlindungan dari rumah, rasa nyaman dari makanan, rasa damai dari danau, bayang-bayang hutan, kegembiraan burung, dan kepolosan anak-anak. Lukisan ini sangat indah dan pasti hadiah akan kuberikan pada pelukisnya kalau tidak ada lukisan lain yang aku yakin lebih menggambarkan perdamaian, lebih baik dari lukisan ini." Orang-orang pun merasa ngeri saat melihat lukisan yang dipilih sang raja. Inilah lukisan yang dipilih sang raja. "Menurutku, raja sudah kehilangan akal," kata seorang wanita. "Bagaimana bisa dia menganggap lukisan jelek seperti itu menggambarkan perdamaian?" komentar si tukang roti. Mungkin kita harus mencari orang yang paham seni," usul sang ahli nujum. Raja akhirnya menyampaikan, "Mungkin kalian mengira aku tidak paham seni ataupun mengerti arti damai. Tapi saat pertama kali melihat lukisan ini, aku pun merasa takut. Alam seolah murka. Tapi coba amati pohon yang dihantam angin itu. Seperti aku, kalian akan melihat cabang, dan di cabang itu ada sarang. Dan di sarang itu ada burung mungil yang tersenyum karena induknya datang membawakan makanan. Bagiku, itulah makna damai yang sesungguhnya. Saat hati kita gembira, saat kita memiliki keluarga dan dapat memperjuangkannya, apapun yang terjadi di sekeliling kita. Karena dengan kedamaian, kita dapat mengatasi semua kesulitan." Lukisan itu pun akhirnya beredar dari satu kerajaan ke kerajaan lain, dan lambat laun tetangga-tetangga kerajaan itu mulai memahami pesan sang raja. Damai pun memenuhi hati mereka.